Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat Hermina di rumah. Lama tidak berjumpa bersama saya Wan Saputra. Pada pagi hari ini bakal menemani podcast Hermina kita pada pagi hari ini hingga selesai pada pagi hari ini. Pada podcast Hermina kita pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini Wawan tidak sendiri tentunya, bakal ada narasumber yang sudah berkompeten di bidangnya yang akan membahas salah satu masalah atau problem yang sering kita dapatkan sahabat Hermina di rumah maupun di lingkungan kita. Baik, boleh dong sapa-sapa sahabat Hermina di rumah? Hai sahabat Hermina, selamat pagi. Oke, nah sebelum kita lanjut dok, hari ini kalau saya lihat temanya dok, ini sangat benar-benar relate sih, bukan hanya sama terutama untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah punya anak di rumah nih dok. Tapi ini juga kalau menurut Wawan sih dok ya, untuk tema kita pada pagi hari ini itu mungkin bukan hanya bayi atau anak, tapi Gen Z juga yang sekarang saya pun berbeda gitu ya dok, sering melakukan situasi atau kondisi sesuai dengan tema yang kita akan angkat pada pagi hari ini. Namun dok, sebelum kita membahas jauh tentang tema atau problem yang akan kita bahas pada pagi hari ini, mungkin dokter boleh perkenalan dulu sama sahabat Hermina di rumah yang mungkin sahabat Hermina di rumah belum mengenal atau belum mengetahui dokter secara personal. Boleh dok, silakan dok. Ya, selamat pagi sahabat Hermina di rumah. Perkenalkan, nama saya Dr. Desti Priyani, spesialis mata. Saya baru bergabung di Rumah Sakit Hermina sejak bulan ini, di bulan September 2023. Saat ini untuk di Kota Kendari sendiri, saya pertama kali berpraktek di Rumah Sakit Hermina ini. Dan saya alumni dari Universitas Hasanuddin di Makassar. Berarti dok SK-nya di Makassar, ya. Dokternya juga kuliah spesialisnya di Makassar ya. juga. Wah luar biasa. Berarti pertama kali dok tiba di Kendari dok? Atau sebelumnya memang asli Kendari hanya kuliah di Makassar? Ya benar, jadi sebenarnya saya orang asli Kendari, hanya kurang lebih sudah sekitar 13 tahun baru kembali lagi ke sini, tinggal menetap maksudnya ya. Jadi 2009 terakhir saya tinggal di Kendari, setelah itu saya ke Makassar, ada ke tempat lain juga, misalnya ke Bau-Bau gitu, untuk kerja dan berpendidikan di Makassar. Wah luar biasa. Ternyata dokter juga anak daerah yang kembali ke Kota Kendari untuk mengabdi lagi nih di Kota Kendari. Nah, teman-teman sahabat Hermina di rumah, pada pagi hari ini kita akan membahas salah satu isu atau problem yang benar-benar relate nih pada keseharian kita di rumah, bahkan di lingkungan sekitar kita. Nah, salah satu nih dok, ada masalah atau problem yang kayak orang tua ini punya plan A sampai Z nih sama anak atau bayinya. Kalau misalnya dia mau makan, kalau di area kita kasih apa nih, kita kasih permen, kita kasih apa. Nah, tapi karena era digital nih, kebanyakan orang tua ngasih ke bayi atau anak ketika sedang makan itu ngasihnya gadget, ngasihnya tab, nah itu. Nah, menurutnya dokter nih, dalam case-case seperti ini, apakah ini tidak mempengaruhi dari kontak mata yang masih dibilang nih bayi loh, ini masih bayi, masih anak-anak yang mereka seharusnya mungkin belum harusnya terpapar dengan yang namanya komputer, tab ataupun gadget. Gimana nih pendapatnya dokter? Ya, tadi benar seperti yang dikatakan Kak Wawan ya, bahwa memang orang tua biasa memberikan gadget atau handphone pada anaknya ini biasanya itu digunakan sebenarnya sebagai jalan terakhir jika anaknya itu tidak mau makan, atau biasa pada anak biasa kita dengar sebagai gerakan tutup mulut ya. Mau tidak mau biasanya orang tua kasih yang penting anaknya mau makan. Nah, itu biasanya begitu yang terjadi. Nah, kalau di bagian mata sendiri, kami ada dari American Academy of Ophthalmology itu menyatakan bahwa sebenarnya di bawah usia 1 tahun itu sebaiknya sama sekali tidak tersentuh yang namanya gadget. Sedangkan kalau dari bagian anaknya ya, ada asosiasi anaknya di Amerika juga menyatakan bahwa bahkan di bawah usia 18 sampai 24 tahun itu sebaiknya jangan dulu terpapar. Nah, jadi bukan hanya pengaruh karena matanya juga sebenarnya. Kan banyak yang mempengaruhi anak untuk tumbuh kembangnya. Misalnya perkembangannya, asosiasinya dengan orang lain, termasuk kontak matanya yang disebutkan juga ya. Biasanya, nah makanya sebaiknya memang penggunaan gadget dikurangi. Tapi kalau untuk di mata sendiri, memang kami sebaiknya itu di bawah 2 tahun sebaiknya tidak ada sama sekali kontak ya, langsung dengan gadget. Ya. Adapun kalau biasanya usia 2 tahun sampai 5 tahun, biasanya itu kita dalam panduannya itu dibolehkan sebanyak 1 sampai
maksimal sekali itu 2 jam per hari bukan ya. Jadi sebenarnya kalau anak makan ya kita sesuaikan lagi waktu makannya ini berapa lama sih. Nah kan biasanya justru kalau sambil makan itu anaknya kasihkan di mulut tidak dikunyah. Saya pengalaman juga ya, soalnya saya juga kan punya anak gitu kan. Justru dikasih HP ya memang awal-awalnya buka-buka mulut, terus lama-lama itu akhirnya cuma diemut aja makanannya, tidak dikunyah, memperlambat proses makannya, akhirnya ujung-ujungnya terpapar dengan gadgetnya lebih lambat lagi ya. Jadi itu sih kalau untuk bagian mata terhadap memberikan gadget sambil anak makan. Kalau pengaruh langsung bagi si anak itu bagaimana? Kalau pengaruh langsung dari sisi mata itu sebenarnya banyak dipengaruhi faktor-faktornya terhadap gadget itu ya. Yang pertama ada orang sering bilang blue light, ya mungkin sering dengar juga ya, yang cahaya-cahaya birunya itu gadget. Jadi kalau cahaya birunya sebenarnya hubungan langsung terhadap gangguan penglihatan selama ini tuh tidak ada yang disebutkan secara gamblang menyebabkan gangguan penglihatan blue light-nya. Cuman kalau menyebabkan gangguan pola tidur, ya disebutkan tadi. Jadi gangguan pada siklus bangun atau tidurnya anak tersebut. Karena blue light ini pun sebenarnya kan bukan hanya HP saja ya. Sinar lampu LED itu juga ada blue light-nya, sinar matahari ada blue light-nya juga, ya itu jadi ada juga banyak faktornya. Cuman jadinya kalau anak suka aktivitas, terutama aktivitas dekat itu kan, menonton biasanya kita kan anaknya dari jarak dekat itu. Nah dari jarak dekat itu juga membuat matanya nanti lelah. Nah, karena kan kayak dipaksa untuk melihat sesuatu yang dekat itu terus menerus dan biasa dalam jangka waktu lama, nah lama-lama matanya lelah. Kalau lelah menyebabkan apa? Sering sakit kepala misalnya, terus matanya sering gatal, berair. Nah, itu juga biasanya mata berair disebabkan karena terlalu serius nonton anaknya lupa berkedip. Nah, itu makanya anak-anak juga kadang didapatkan mata kering. Biasanya kan kalau mata-mata kering itu banyak didapatkan pada orang-orang dewasa atau usia tua, ya karena memang produksi kelenjar-kelenjar air matanya yang sudah mulai berkurang fungsinya menyebabkan mata kering. Tapi kalau pada anak-anak bisa juga terjadi jika itu. Jadi dia kebanyakan melihat gadget-gadget, dia biasanya terlalu konsentrasi sampai lupa berkedip. Nah itu biasanya. Luar biasa, penjelasan dokter sangat menurut Wawan itu sangat mewakili semua keluh kesah ibu-ibu di rumah yang menjadikan senjata terakhir gadget itu sebagai senjata terakhir untuk supaya anaknya makan gitu. Nah dok, sebelum kita lanjut membahas lebih lanjut nih dok, dokter ini sebenarnya praktiknya di mana saja sih dok sebelumnya? Ya, sebenarnya sebelum Hermina saya ada juga di Siloam Bau-Bau. Ya, cuman ini kadang kesana juga, tapi lebih seringnya di Kendari sih, karena anak-anak tinggalnya di sini juga. Ya. Oke, kenapa sih dok pilih Rumah Sakit Hermina Kendari sebagai salah satu rumah sakit tempatnya dokter untuk praktek ini dok? Ya, pertama memang dekat dari rumah ya, dan saya rasa untuk profil Rumah Sakit Hermina pun dari teman-teman sejawat itu rasanya juga memang baik juga untuk saya sebagai tempat kerja. Wah, luar biasa dok. Nah dok, tidak terasa nih dok, ternyata kita sudah di penghujung acara. Sebelum kita menutup acara kita pada pagi hari, podcast Hermina kita pada pagi hari dok, mungkin ada kesimpulan dari problem yang kita dapatkan tadi untuk sahabat Hermina di rumah yang mungkin bisa menjadi solution atas apa masalah yang mereka dapatkan di rumah. Boleh dok? Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu atau yang berkesempatan untuk merawat anak-anak di rumah, ya, jadi untuk persoalan memberi gadget sambil makan itu sebaiknya sesuai dengan yang tadi sudah kita bicarakan ya. Jadi untuk di usia 2 tahun ke bawah itu sebaiknya sama sekali tidak ada penggunaan gadget, baik itu HP, TV ataupun tablet ya. Dan di atas 2 tahun itu sebenarnya boleh saja 1-2 jam sehari maksimal untuk sebagai rekreasi anak, untuk hiburannya anak. Namun sebaiknya itu jangan disertakan saat anak makan atau sebagai iming-iming, nanti kalau tanpa itu anaknya tidak mau lagi ya. Jadi sebaiknya memang dibatasi kalau untuk penggunaan gadgetnya ini. Terus yang selanjutnya adalah memang banyak faktor yang bisa timbul dengan kita makan sambil memberikan gadget ini. Misalnya itu salah satunya mata kering, mata cepat lelah, sering sakit kepala, dan
ada juga yang menghubungkan sebenarnya dengan terjadinya mata minus ya. Cuma untuk faktor penghubung secara langsungnya sampai saat ini belum didapatkan. Cuma ada memang beberapa yang terpacu dengan adanya penggunaan gadget berlebihan ini terhadap terjadinya mata minus ya, atau matanya kabur. Kemudian yang paling penting juga diperhatikan adalah sebenarnya saat kita pun memberikan, walaupun sudah dibatasi jam atau waktunya, itu adalah jaraknya juga ya. Jadi kalau kita memberikan jarak HP, sebaiknya tuh jaraknya minimal 30 cm ya kalau HP. Kalau TV biasanya kita beri jarak kurang lebih 3 meter, atau kalau misalnya TV-nya di rumah itu besar, jaraknya itu kurang lebih 3 kali dari besar TV-nya itu. Sebaiknya itu ya anjuran jaraknya yang disarankan. Kemudian untuk bagi orang besar juga mungkin ya ini berfungsi, gunakan rule 20-20-20 ya. Jadi 20-nya apa? Tiap 20 menit kita mengistirahatkan mata kita selama 20 detik saja untuk melihat sejauh 20 kaki atau 6 meter. Jadi itu yang digunakan salah satu prinsip yang bisa mengurangi efek gadget terhadap mata kita. Bukan hanya anak, tetapi orang besar pun yang bekerja terutama di depan-depan komputer, ini yang digunakan. Karena kadang ada orang yang tiap lihat komputer matanya katanya sakit kepala ya, itu karena matanya lelah, dipaksa terus untuk bekerja dekat. Jadi sebaiknya menggunakan rule 20-20 ini. Ya. Luar biasa kesimpulan dari Dokter Desti menutup acara kita pada podcast kita pada pagi hari ini. Semoga informasi yang diberikan sama Dokter Desti kepada seluruh sahabat di rumah bisa menjadi referensi untuk Bapak Ibu di rumah dalam menangani bayi atau anak Bapak Ibu sekalian yang mungkin sudah kecanduan untuk nonton gadget ketika sedang makan. Baik Dok, tidak terasa waktu sudah di penghujung acara. Saya Wawan Saputra dan Dokter Desti pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast admin kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.